Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Edu Sinta Dewi dalam podcast Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Dan dalam episode kali ini kita akan ngobrol asik, berbincang santai dengan tema revitalisasi peran ibu dalam mendidik generasi muda di era digital. Hari ini saya tidak sendiri, tapi saya akan ditemani oleh salah satu dosen favorit dari salah satu program studi unggulan di Universitas Islam Indonesia, program studi pendidikan agama Islam. Ya, beliau Ibu Dr. Anda Sri Haningsi MAG akan membersamai kita. Saya akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat hari ini Bu? Alhamdulillah. Mbak Edu juga sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, ini kita berbincang tentang era digital, begitu ya Bu. Sekarang ini kan informasi itu sangat mudah didapat. Internet ada di mana-mana. Kemudian kemajuan teknologi ya Bu, Masya Allah, gitu ya. Ini tentu saja menguntungkan untuk kita. Ini hal yang positif. Tapi ternyata Bu, di luar sana itu ini juga menjadi kekhawatiran dari sebagian orang tua. Bu, anak-anak sekarang Bu, remaja, itu kalau ngerjain tugas di kamar. Dengan akses internet dan gawai yang sedemikian canggih. Handphone Bu, di password tuh mama-mama nggak bisa intip-intip tuh anaknya buka apa aja. Bu Sri melihat ini seperti apa Bu? Oke, terima kasih Mbak Edu. Baik, yang saya hormati ya teman-teman semuanya, rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang remaja, tidak bisa dibatasi satu ruangan kamar mereka, tidak bisa dibatasi ruang mana yang mereka suka. Namun kita lihat ya kan, karena usia remaja itu kan usia yang bagaimana kalau kita melihat itu umurnya itu 11 sampai 24 tahun Mbak Edu ya. Namun usia labil ya Bu. Tidak bisa disebut mereka itu sudah dewasa, namun tidak bisa juga disebut dengan anak-anak. Oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya bagaimana ibu memandang, ya sesuatu yang unik, namun itu menjadi amanah dan tantangan kita bagaimana mengawal proses mereka menjadi insan yang dewasa, insan pembelajar yang tahu bagaimana hak dan kewajibannya. Seperti itu Mbak Edu. Maka kita nggak boleh langsung membayangkan dia itu bisa flight, bisa fight, atau bahkan di dalam bahasa Jermannya, kalau saya boleh meminta bahasa Jerman ya Bu. Oke, Sleman maksudnya. Sleman. Oke, Sleman. Malah bisa jadi minggat bahasa Slemannya. Oh, mereka memberontak ya? Iya, kalau serba dibatasi, maka yuk kita bagaimana dikekang ya. Maka mari kita memahami bagaimana remaja insan yang berkembang namun tidak free value kita kendalikan dengan internalisasi nilai-nilai agama Islam. Gitu. Baik, Bu, ini menarik Bu ya. Sebenarnya tanggung jawab mendidik anak itu kan ayah ya Bu, sebenarnya ayah. Tapi dalam konteks hari ini kita berbincangnya ibu dong, mama-mama, bunda-bunda begitu ya. Hari gini Bu, dengan kondisi begini, peran ibu tuh harus gimana? Saya bayangin tuh kalau punya anak remaja yang gitu. Gimana ini Bu? Mbak Edu izin meluruskan tadi kan yang mendidik anak tentunya kan orang ayah gitu. Sesungguhnya dua Mbak, kedua-duanya ayah dan ibu gitu kan. Memang figur gitu ya ayah. Kalau anak laki-laki melihat bagaimana ayahnya, anak perempuan melihat bagaimana ibu. Sesungguhnya dua-duanya. Namun mungkin Mbak Edu pernah mendengar salah satu ada makalah kalau bahasa pesantrennya, ada begini, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah the first number dalam pendidikan, awaluman gitu, awal mangkoma. Namun di sini adalah tidak serta-merta semua ibu. Namun kan pernah ada salah satu sahabat bertanya, kalau misalnya siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Memang di situ menjawab ya, saya potong saja dalam matan hadis itu ummuka, sumaman kola ummuka, sampai 3 kali. Terakhir tuh tetap dijawab ibumu. Ini bukan berarti langsung ayah, tidak begitu Mbak Edu. Jadi namun sekali lagi ibu yang tadi saya singgung ada kata kunci internalisasi nilai-nilai ilmu pendidikan khususnya yang kembali kepada Al-Quran itu ya. Bagaimana akidah, bagaimana akhlak itu satu paket, tidak bisa. Ya sudah sekarang akidah dulu, akhirnya besok.
nggak bisa, itu harus diintegrasikan, digabungkan. Ada juga bagaimana anak muda itu kan nggak bisa sendirian ya, ada peer groupnya, bagaimana mereka bersosialisasi, Mbak Edu, itu juga penting. Sosialisasinya lewat gawai itu, Bu, itu yang bikin mama-mama tuh kadang deg-degan. Iya, baik Mbak Edu, itulah mengapa pentingnya mereka dibekali ilmu pengetahuan, tapi tidak langsung pasrah begitu saja. Ya udah, sudah aku sekolahkan, sudah ada gurunya. Kalau di tingkat SLTP, SLTA ya semua ada guru BK-nya, tidak seperti itu. Seperti itu Mbak Edu. Bu, ini ada titipan pertanyaan nih Bu, dari para ibu-ibu yang mungkin sedang nonton. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tuh umum sih Bu, dan relate dengan banyak ibu di luar. Bagaimana dengan seorang ibu yang punya peran ganda? Sekarang kan ibunya mungkin bekerja, nggak hanya bekerja ya Bu. Kadang-kadang kan ibu-ibu sekarang juga ada peran di luar, mungkin ada peran sosial di luar dan seterusnya. Ini ada tanggung jawab anak nih Bu di rumah, gitu kan. Tapi juga ada peran ganda juga, gitu kan, yang kita tidak bisa menafikan. Mungkin memang bisa menambah kebermanfaatan untuk di luar. Ini seperti apa Bu, berbagi tips gitu sama mama-mama di luar Bu? Oke, mama-mama di sini juga boleh. Mama di sini boleh. Maksudnya peran ganda di sini kan contoh seperti Mbak Edu aja lah, ya misalnya ya punya sekarang kerja dan juga punya baby, tanda kutip masih ya balita ya, itu balita, Bu. Nanti yang kakaknya balita seperti apa? Mungkin di peran ganda di sini semua kita tuh, kalau saya boleh berilustrasi Mbak Edu ya, kita semua orang itu adalah punya waktu 24 jam. 24 jam, tidak ada lebih. Siapa mengerjakan apa bagaimana, termasuk ibu. Maka ketika saya masih muda seperti Mbak Edu, saya pernah muda, Mbak Edu belum pernah tua. Jadi itu kalau ketika jam masih balita, di mana pembantu tiba-tiba maaf tidak bisa datang karena tetangga saya waktu itu kan kita harus bagaimana memposisikan diri kita sebagai ibu. Siapa mengerjakan apa bagaimana, ya tetap bagaimana si anak nomor satu, tapi saya sebagai bertanggung jawab kepada institusi, dalam ini jadwal ngajar, pernah saya ajak dalam kelas. Itu karena double, itulah kelebihan Allah. Dan jadi double kalau multi ini, kalau boleh saya tarik benang merahnya, itu kan masih kecil ya. Kalau sudah remaja, saya punya jam efektif Mbak Edu. Ada jam efektifnya? Jam efektifnya waktu saya mendapat. Ini maksudnya jam yang memang disepakati di keluarga? Iya, itu diobrolin dulu sambil morning tea atau bagaimana, apa dan sebagainya semuanya. Ini kan kebetulan nama dapat amanah di UI begini-begini, bagaimana ya. Terus disepakati 2 jam. 2 jam efektif itu tidak ada HP di tangan masing-masing, ditaruh di nampan, tahu nampan namanya? Tahu. Ditaruh situ semua, pokoknya off, terserah. Dan disepakati, kok 2 jam? Ditawar masih, tapi saya tetap akhirnya 2 jam. 2 jam tidak mau megang HP, kok ngobrol santai, makan bareng, digunakan bukan langsung duduk semuanya, enggak, bebas. Pokoknya jamnya HP-nya ditaruh itu untuk keluarga banget. Ada yang laki-laki nyuci piring nggak masalah gitu kan. Jadi itu efektif, time-nya juga ada ya Bu di situ ya. Terus kemudian berbagi, yang bapaknya juga tanya maknya tanya bapaknya, dan demikian juga sebaliknya ke anak-anak piye gitu, pakai bahasa campuran, seneng terus sampai sebut dua yang dorong le sampai kayak gitu loh. Tahu yang? Iya, tahu. Apa coba? Kalau saya sih bilangnya cintaku. Gitu. Itu kayak gitu. Jadi yang punya peran ganda itu tidak langsung lepas begitu, ya udah. Bagaimana kalau ada lemburan yang penting 1 hari itu ada. Saya sepakati itu 2 jam sudah, menurut saya. Ada yang nyapu, yang macam-macam seperti itu. Iya, ini jauhkan gadget ya. Iya, udah nggak boleh. Kalau ada ini pas ada meeting ya diganti jamnya, tidak kaku banget gitu Mbak. Dan itu Mbak, satu lagi lupa saya, ada magnet dalam keluarga, meja makan. Saya setuju itu Bu. Di 2 jam itu ada magnet di meja makan. Entah itu yang bisa pagi kan diobrolin, lihat masing-masing ngobrolin jadwal di grup keluarga, WhatsApp keluarga itu ada. Yang ini terutama saat kakak kemarin kuliah di arsitektur kayak gitu-gitu. Begitu. Ada Bu. Ya, saya sepakat Bu. Soalnya dulu saya juga pernah ngobrol dengan salah satu bunda yang memang anaknya saya lihat cukup sukses ya Bu di studinya, begitu saya lihat juga akhlaknya baik begitu ya. Kalau bunda itu menyampaikannya begini,
kebersamaan, bukan bersama. Kebersamaan. Jadi kalau kita begini kita bersama ya, Bu. Tapi kalau kita sibuk dengan masing-masing itu baru bersama. Bukan kebersamaan, mungkin itu ya yang dimaksud Bu Sri di 2 jam quality time tadi ya, tapi poinnya adalah kebersamaannya, bukan hanya bersama. Saya tambahkan sedikit, itu berproses loh Mbak, nggak main-main itu jujur aja ya. Mengapa saya mengatakan nggak segampang yang di itu kan ya, karena kadang satu rumah itu ada yang WA-an, dan macam-macam. Jadi sekali lagi bagaimana kita supaya bisa mengkondisikan dalam hal ya tadi mengatur, terus bisa bisa dikondisi bahwa kita posisinya sebagai ibu, bapak semua itu diusahakan kayak friendly gitu, Mbak Edu. Dikondisikan tidak berjarak, membuat kesepakatan begitu ya Bu ya. Baik. Ini betul-betul menjadi catatan loh Bu. Anak saya baru 3 tahun gitu ya. Besok kalau remaja gini, setelah menjadi orang tua saya jadi tahu ada fase-fase yang di sini fasenya begini, mungkin ke depan fasenya berbeda dan seterusnya. Nah Bu, kita kembali ke Al-Quran ya Bu. Seperti apa Al-Quran atau mungkin hadis Bu menegaskan tentang peran ibu dalam mendidik generasi? Walaupun itu tadi sekali lagi ya Bu, tanggung jawabnya ayah dan bunda gitu kan. Tapi ini kan kita bicaranya ke peran ibu. Baik ya Mbak Edu, kita nggak usah melangit ya, coba kita sesuaikan dengan kondisi real kita, bahwa peran keluarga itu kan dimulai dari maksudnya pendidikan kan dimulai dari keluarga. Keluarga yang utama yaitu keluarga yang utama adalah ibu gitu kan ya. Betul. Ayah. Ibu. Nah, maka di kondisi ada tuh salah satu pengingat buat kita, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu yang disapa orang-orang yang beriman. Izin membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, karena di situ sapanya orang yang beriman ya semuanya ya. Di sini kalau meminta bahasa pesantrennya itu fi'il amar ya. Jadi perintah, didiklah gitu kan ya. Anfusakum, diri kita sendiri ya. Kalau saya sebagai ibu ya, ibu dibekali dengan bagaimana mendidik para anak. Jadi how to-nya Mbak, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, tapi dibekali dulu diri kita itu sudah siap dengan pemahaman yang jelas, yang komprehensif. Jangan sampai mendidik anak dipaksakan sebagaimana saat kecil kita, saat muda kita gitu. Beda zaman ya Bu, beda zaman betul, gitu. Makanya ya harus seperti itu, beda zaman. Oke, ya begitu ya Bu. Sebentar lagi nih kita mau hari ibu gitu ya. Hari ibu. Nggak ada hari ayah. Sekarang ada Bu. Sekarang ada hari ayah Bu. Kapan ya? Hari ayah itu ada Bu. Bu, mungkin bisa disapa Bu yang menyimak podcast ini. Mengucapkan selamat hari ibu atau apa deh untuk semua mama-mama yang luar biasa di luar sana Bu. Ya, izin saya menyapa hari ayah dulu gitu ya. Wahai ayah, semoga ayah bisa membimbing putra-putrinya, mendidik keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang handal, yang bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Demikian juga para ibu yang luar biasa, Masya Allah. Ibu itu punya tugas yang luar biasa Mbak Edu, mulai bangun tidur sampai akan tidur, sampai, maaf ya, agak rahasia sedikit, sampai mata bapak terpejam. Itulah job desk-nya. Ya, jadi itu kalah tuh dengan job desk-nya ya, Mbak Edu. Maka di sela-sela itu bagaimana kita bisa mengenalkan nilai-nilai Islam di dunia digital, wahai para ibu, para ayah. Kita nggak, ya udahlah kan kita orang tua, nggak bisa kita sesekali masuk gitu di dunia anak pura-pura meloni tanda kutip itu, pura-pura bertanya ini gimana, padahal kita mau lihat dunia medsosnya dia gitu. Tapi kan kita ini piye tidak seperti itu, tapi kita tidak kelihatan kalau kita tuh ingin tahu, karena pakai tadi Mbak Edu di password ini kalau mau seperti ini bagaimana. Itulah salah satu kiat praktis bagaimana menanamkan akhlak mulia, namun tidak meninggalkan membangun komunikasi yang terbuka dengan kuncinya komunikasi ya. Bahkan sampai bagaimana literasi itu ditanamkan di anak.
Oh kalau seperti itu Mbak Adik, kalau bagaimana jadi masukkan kan ada yang di apa ya, kalau itu ada yang itu loh Mbak, apa mengajarkan anak menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak, karena maaf saya sendiri juga kadang-kadang yang mau ngapain lo, tahu-tahu yang masuk itu ada sesuatu yang kurang pas. Nah, itu kalau istilah saya belum balik bagaimana gitu kan. Maka itu ada istilahnya meningkatkan literasi digital anak, dalam rangka itu ya sering-sering lah ibu itu bersama anak seperti itu supaya gitu ya. Baik Ibu, ini luar biasa sekali Bu, obrolan kita nih ngobrol asik gitu ya, ngobrol santai gitu. Kami mendapatkan banyak insight dari Ibu loh, ya enggak? Dapat banyak hal positif kan ya, kita ngobrol bersama Ibu Sri Haningsih. Bu, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga Ibu sehat selalu, tetap bisa beraktivitas, menebar kebaikan, menebar manfaat. Kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa tinggalkan ulasan dan komentar. Berjumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.